Kembali lagi di podcast TikTok Dharma Polyplus bersama Kak Sarah. Oke, masuk sesi selanjutnya nih. Sesi ketiga ya teman-teman. Segmen ketiga yaitu menjadi diri yang lebih baik. Kalau sesi pertama dan tadi adalah kepribadian, kemudian mengenali diri sendiri, kemudian yang ketiga menjadi yang lebih baik. Nah, kira-kira gimana nih, Mbak Sarah? Ya, sebenarnya tadi kita udah bahas sedikit ya, Mas Erwan, di sesi yang kedua, bahwa menjadi diri yang lebih baik ini bukan berarti kita bicara merubah kepribadian kita sepenuhnya, enggak seperti itu ya. Karena tadi kepribadian itu ada sisi yang dia memang nature ya, memang dari awal kita terlahir dengan kepribadian seperti itu. Tapi di sini ketika kita bicara ya, menjadi pribadi yang lebih baik adalah ketika kepribadian kita bisa diterima oleh lingkungan kita dengan cara yang baik. Nah, makanya penting banget tadi ya, kenali pribadi kita, jujur dengan emosi yang kita rasakan, dan kita akan bisa tahu strength point dan weakness point-nya kita, sehingga kita bisa lebih adaptable dengan lingkungan kita. Nah, mungkin lagi ada fenomena nih, Mas Ehwan ya. Kan kalau di zaman sekarang itu kita mengenal yang namanya kecerdasan buatan, artificial intelligence gitu. Jadi robot aja tuh sekarang sudah punya kecerdasan buatan. Tapi yang saya tahu, robot itu nggak punya emosi buatan, Mas. Itulah kenapa menjadi sangat penting kita menjadi pribadi, dan penting banget kita mencoba untuk adaptable dengan lingkungan kita. Kenapa? Karena robot tidak bisa melakukan fungsi itu, dan hanya kita yang bisa melakukan sebagai manusia. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu menjadi harga yang mahal saat ini. Makanya kalau saya pribadi ini kan kita rekrutmen nih, kalau HRD ya, biasanya rekrutmen orang. Zaman sekarang banyak banget yang IPK-nya tuh di atas 3 gitu. Kalau zaman saya tuh IPK tuh ada yang ya 2,75 minimal. Kalau sekarang minimal tuh 3,2 itu udah hebat banget kan. Nah, padahal dulu zaman saya tuh 2,75 tuh masih udah hebat gitu, udah itu hebat. Tahun berapa itu, Mbak? Udah tahun lama ya, jadi ketahuan nanti umurnya. Udah ketahuan ya. Jadi buat saya yang sekarang tuh 2,75 tuh udah bagus. Kalau sekarang ada yang 3,5, 3,8. Banyak. Ada yang IPK-nya 4 gitu. Banyak. Artinya kecerdasan itu makin banyak banget orang-orang yang punya. Kalau kita mengukur kecerdasan itu berdasarkan hanya nilai nilai ulangan, nilai tes atau nilai IPK, itu banyak yang memang IPK-nya bagus. Tapi ketika proses rekrutmen itu kita biasanya sebagai rekruter itu kita juga menilai dari kecerdasan emosinya. Percuma kita rekrut orang yang pinter, IPK-nya tinggi, apa aja bisa gitu. Tapi dia tidak bisa membangun relasi dengan orang lain. Dia ngobrol sama orang gemeteran. Nah, itu kita susah di situ. Jadi tetap kita membutuhkan lebih banyak kecerdasan emosi dibandingkan sekedar ya itu ya. Karena kalau hard skill, saya percaya kita bisa belajar kok. Karena nggak ada yang namanya orang bodoh. Semua orang bisa mengerjakan sesuatu, tapi memang memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda. Tapi yang namanya kecerdasan emosi, wah itu menurut saya harga yang saat ini mahal. Karena robot pun tidak punya yang namanya emosi buatan. Gitu, Mas Erwan. Apakah attitude itu termasuk kecerdasan emosional? Attitude itu sebenarnya muncul dari emosi yang berubah menjadi suatu perilaku yang ditampilkan. Jadi emosi yang terkendali kurang lebih ya? Yes, tapi bisa jadi attitude itu juga adalah emosi yang negatif. Contoh, attitude-nya dia buruk, kan kita suka denger ya? Attitude-nya buruk. Buruknya apa sih attitude buruknya itu? Attitude-nya suka bolosan misalnya atau apa gitu, sikapnya nggak baik. Kan ada juga emosi yang memang attitude yang memang tidak baik. Nah, itu biasanya muncul dari emosi-emosi yang juga negatif. Jadi ketika kita punya emosi yang positif, kita punya kecerdasan emosi yang baik, mampu melakukan kontrol emosi dengan baik, sehingga emosi kita bisa menjadi lebih positif, maka kita pun juga akan punya attitude yang lebih positif gitu sih kurang lebihnya. Jadi gitu ya teman-teman. Bahwa sekarang kecerdasan buatan memang luar biasa pesatnya ya berkembangnya, tapi memang manusia itu diciptakan memang punya emosi. Jadi kalau teman-teman nggak punya sisi emosional, berarti teman-teman robot ya, bukan manusia. Betul. Gitu ya, orang bilang gini, lu gitu, nggak pakai hati. Kalau dia nggak pakai hati, berarti dia bukan manusia, berarti dia robot. Contohnya gitu. Benar. Itu makanya cowok sekalipun ya, cowok kan suka dibilang cowok tuh pakainya logika, nggak pakai perasaan. Tapi cowok kan bisa merasa. Iya, karena masih manusia. Iya, cowok juga bisa nangis loh teman-teman. Iya, karena masih manusia. Jadi teman-teman punya emosi itu wajar teman-teman, karena kita masih manusia. Kalau kita nggak pakai emosi, nah itu yang bahaya. Terus ada lagi nih satu Mbak. Banyak ya tren ya
sekarang jadi tren anak-anak sekarang yang ngomongin dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Nah, apakah baper itu buruk? Menurut saya enggak ya. Menurut saya pribadi bahwa baper itu adalah, kalau sekarang mungkin degradasi makna. Kenapa baper itu artinya buruk? Padahal itu kan adalah tampilan dari emosional seseorang ya. Kenapa malah dijudge seburuk itu gitu? Iya, sebenarnya kalau kita bicara kata baper ya itu ada dua kutub berbeda nih Mas Ewan. Ketika kita mengenai nama baper, kita jadi lupa bahwa manusia itu punya perasaan. Iya. Contoh misalnya gini, lu gua katain begini aja lu baper. Bener. Iya, kita sebagai orang yang ngatain kita harus sadar manusia itu punya perasaan. Asli, Nggak ya. boleh dikatain seperti itu. Tapi ada juga kutub yang berbeda yang bicara begini, lu mah apa-apa baper. Sebenarnya kan bukan apa-apa baper, tapi apa-apa dia dibawa perasaan, sensitivitasnya tinggi. Betul. Jadi sebenarnya dua kata baper ini menurut saya ada dua sisi yang berbeda. Oke. Satu, ya memang mungkin zaman sekarang orang-orang lebih punya sensitivitas emosi yang lebih tinggi. Betul. Nah, sensitivitas emosi yang lebih tinggi, orang yang terlalu baper itu memang terlalu ya, saya bilang ya, terlalu baper, sensitivitas tinggi memang bisa jadi dipengaruhi dari tekanan hidup yang mungkin sekarang makin lama makin banyak. Oke. Contoh kalau dulu ya mungkin Jakarta itu belum semacet sekarang. Sekarang Jakarta tuh udah macetnya luar biasa. Asli, Contohnya asli. begitu. Atau dulu mungkin naik kereta ya KRL itu nggak seumpul-umpulan kayak sekarang. Sekarang naik KRL aja rasanya kaki kita sama kaki orang susah dibedain. Iya. Nah, sehingga tekanan-tekanan yang semakin banyak di generasi sekarang itu membuat kita menjadi lebih sensitif secara emosi. Oke. Karena stresnya ada gitu ya, tekanannya ada, sehingga membuat kita menjadi sulit untuk mengontrol perasaan kita. Oke. Contohnya paling gini, kamu dasar gitu aja nggak bisa. Mungkin ada orang yang mendengar kata itu menjadi termotivasi supaya dia harus bisa. Tapi ada orang yang terus menjadi demotivasi karena dia merasa dia direndahkan. Malah lagi down ya, tambah down ya. Karena memang semua itu tergantung bagaimana kita merespon. Oke. Tapi yang paling penting supaya kita bahagia Mas Ewan, supaya kita lebih positif hidupnya, pastikan kita merespon segala sesuatu juga dengan positif. Oke. Jadi penting untuk kita itu positive thinking terhadap segala sesuatu yang kita alami. Kenapa? Karena itu menjadikan kita lebih bahagia. Kamu dasar gitu aja nggak bisa. Terus kita pikirin kita stres, kita Iya. nggak bisa tidur. Orang yang ngomong kan juga Nggak biasa tahu. aja Iya, gitu. nggak mau Justru tahu dia. orang yang ngomong malah bisa tidur, bisa main, bisa makan. Kita malah stres sendiri kan. Tapi kalau kamu kayak gitu aja nggak bisa, kita mengambil respon bahwa ya udah, berarti saya harus berusaha lagi. Ya mungkin itu teguran buat saya. Kita ambil sisi positifnya. Jadi itu bikin kita lebih happy, bikin kita lebih enjoy, bikin kita jadi nggak stres dengan masalah itu. Gitu sih mungkin. Yang lebih poin yang lebih saya garis bawahi adalah tinggal bagaimana kita meresponnya aja supaya kita nggak terlalu oversensitif. Gitu. Ngomongin soal baper nih, Mbak, soal emosional. Apakah tekanan fisik, kelelahan fisik, capek itu ngaruh nggak sih, Mbak, ke tingkat emosional kita gitu ya? Ngaruh. Kenapa saya bilang ngaruh? Contoh deh, kalau kita misalnya sering begadang gitu, kita begadang malam ini, terus besok pagi kita harus bangun pagi berangkat ke kerja gitu ya. Iya. Nah, otomatis mood kita seharian tuh udah pasti nggak karuan, Oh, iya. karena pusing, mungkin masuk angin gara-gara begadang, kurang tidur, mata berat, mungkin ada pilek-pileknya, jadi kan pasti moodnya jadi kurang. Tapi kalau kita tidur yang cukup, kita bangun dengan segar, seharian itu kita juga pasti harinya jadi enak, karena kita full energy. Jadi fisik itu penting kita jaga, penting kita menjadi sehat karena itu mempengaruhi emosi kita. Karena dalam fisik kita kan ada banyak organ tubuh ya Mas Ewan. Ada hormon-hormon tertentu yang kalau kita tetap jaga itu tetap seimbang, itu akan menampilkan emosi kita. Contoh Mas, kalau di otak kita itu ada yang namanya amigdala. Amigdala di otak kita itu adalah limbik system yang berfungsi untuk mengatur emosi kita. Di hormon kita ya, di hormon tubuh kita ada hormon dopamin yang mengontrol tingkat kesenangannya kita terhadap sesuatu, tingkat motivasi kita terhadap sesuatu. Terus ada juga di dalam hormon tubuh kita itu namanya hormon oksitosin. Itu hormon yang mengatur, yang biasanya disebutnya hormon cinta. Hormon cinta. Yes, hormon cinta. Jadi makanya penting banget kita fisik sehat, emosi juga pasti ikut sehat. Makanya ada tagline ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu benar banget. Oh, itu mensana in corpore sano kalau nggak salah. Nah, itu benar banget. Makanya teman-teman mungkin sempatin waktu aja 15 menit ya sehari di kamar, mungkin kalau yang anak kosan gitu lari-lari kecil di kamar supaya kita tetap berolahraga. Pastiin kamu jagain tubuh ya, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup. Percaya deh, itu pasti akan membantu kamu untuk lebih mudah mengontrol emosi kamu. Oke, jadi gitu ya teman-teman, kalau fisik sehat ada hubungannya langsung emosinya kita jadi sehat gitu ya Mbak ya? Betul, jadi moodnya jadi happy terus. Oke.